Pagi ini kita sedang menuju Paseban Hills Garden di Megamendung Puncak. Dan camping kali ini sebenarnya gue join bareng teman-teman kantor Randy. Entah kenapa tuh kalau ke puncak macetnya selalu luar biasa banget kayak gini ya. Sampai akhirnya pas di meeting point kita nggak jadi ketemu sama teman-teman kantor Randy karena mereka kejebak macet parah. Nah, ke area sini tuh cukup hektik jalanannya dan banyak banget pesantren. Dan untungnya hari ini ternyata banyak yang ngarahin di jalan, jadi lebih mudah karena kebayang kalau sampai ada 2 mobil tuh salah satu harus ada yang ngalah dan berhenti. Silakan. Yuk. Pengatur jalan ini ternyata mereka saling megang HT antara satu sama lain tuh saling komunikasi. Jadinya mereka bisa ngabarin bahwa mobil sekian akan lewat sebentar lagi. Jadi dicatat tren kita kesini. Enggak, maksudnya dia tadi calling-callingan. Oh, udah mau 12.47 datang gitu. Dan tentunya ini sangat membantu sehingga jadinya nggak ada mobil yang stuck meskipun sesempit ini jalanannya. Semakin mendekati camping ground, jalannya tuh semakin kecil banget dan sebenarnya ini tuh lebih cocok buat satu mobil dan kirinya ini udah lumayan jurang ya. Jadi benar-benar harus hati-hati dan emang view-nya sebagus itu. Kelihatan kan di sini kayak bagus banget pemandangannya. Tapi ini tuh sebenarnya rawan longsor, jadi ada tanda-tanda hati-hati dan memang kita juga ngelewatin tuh area yang bekas longsor beberapa hari lalu. Jadi ada tiang listrik yang jatuh ke bawah gitu. Dan emang baiknya di sini harus aware ya kanan kiri dan apalagi ketika ada mobil dari arah sebaliknya. Nah, jalanan yang batu-batu ini tuh sebenarnya udah area masuk di campgroundnya. Di sebelah kanan kita bisa lihat itu tulisannya Paseban Garden Hills Campground dan di sebelah sisi kirinya tuh sebenarnya kayak kantor dari pengelolanya dan ada area parkir buat motor juga. Tapi kalau kita mau parkir benar-benar di sebelah kemahnya kita juga bisa, kita boleh masuk ke dalam. Nah, ini area spot camping kita di spot 2. Pagi ini cuacanya cerah banget, jadi pemandangannya bisa kelihatan jelas gunungnya meskipun sedikit berawan. Cuma karena area campgroundnya nggak terlalu banyak pohon, jadinya kalau siang pasti bakal lumayan panas sih di sini. Buat mana sini ya? Cuma Curug Cibulau itu di luar kita, jadi nanti Kalau yang udah termasuk? kalau udah termasuk sungai. Oh, sungai. Kalau curug bayar berapa? Curug itu seorangnya 25.000. Ya. Pengelola di sini cukup helpful dan informatif banget. Dan kalau ada apa-apa, kalau kita minta tolong lumayan gercep. Harga di Paseban Hills Garden cukup reasonable, harganya 35.000 per orang dan untuk parkir mobilnya hanya 15.000 dan enaknya di sini udah ada listrik sama wifi dan dikenakan biaya untuk tarik kabelnya 30.000. Tapi wifi-nya juga kadang-kadang nggak selalu oke sih. Memang sepertinya koneksi internet di area ini kurang bagus dan sinyal handphone di sini ternyata yang cukup works malah Indosat M3. Bangunan yang di sebelah kiri itu area toiletnya dan toiletnya di sini cukup bersih, cukup nyaman. Tapi sayangnya untuk area campground yang cukup besar, si toiletnya sendiri nggak sebanyak itu. Di campground ini ternyata banyak binatang piaraan, jadi ada beberapa kucing di sini. Selain kucing di sini ada luwak juga yang masih baby dan lucu nurut banget, namanya Cimoy. Dan kata pengelolanya karena ini masih baby banget, ternyata makannya juga bubur bayi gitu. Belum bisa buah ya? Belum. Yuk, bye-bye Cimoy. Si Cimoy ini meskipun masih kecil banget, tapi dia udah terlatih, dia udah bisa ngikutin ownernya. Kayak anjing aja. Nah,
Akhirnya kejebak macet nih teman-teman Randy sampai juga. Dan karena udah siang nih, takut keburu hujan, langsung mulai cepet-cepet pasang tenda. Biar nanti kalau tiba-tiba hujan semua udah ready. Sesuai ekspektasi, bener aja. Beberapa saat kemudian udah mulai mendung, udah mulai berkabut dan akhirnya hujan juga. Selain berkabut, di sini juga anginnya lumayan kenceng ya. Tapi untungnya semua udah aman, jadi udah santai. Mau nyanyi, mau ngopi, mau apa udah aman. Kucing di sini suka agak main nyamperin tenda-tenda kita, dan tiba-tiba nih kayak si Oyen ini dia santai aja gitu masuk ke tenda kita dan leha-leha goler-goler, udah kayak kenal aja gitu, berasa yang punya. Nah, selain si Cimoy dan kucing-kucing ini, di sini juga ada beberapa anjing, tapi di sini anjingnya santuy sama sekali, nggak ada nyamper-nyamper atau ganggu-ganggu orang, jadi nggak perlu takut. Nah, sebenarnya udah agak kesorean. Dari tadi karena hujan kita nggak sempat ke sungai. Tapi karena akhirnya hujannya berhenti, kita mulai jalan ke sungai meskipun nggak akan lama. Yang penting udah main sebentar lah sore ini, dan mungkin rencananya besok pagi kita bakal ke sungai lagi. Karena emang terlalu mepet sama maghrib, kita nggak lama-lama main di sungainya, dan kita takutin nanti udah keburu gelap, plus takutnya juga hujan lagi. Dan pas maghrib beneran hujan, akhirnya gue decided masak mie rebus aja karena enak hujan-hujan. Dan pas beres masak mie, terus nyuci-nyuci, gue mergokin nih si kucing masuk ke tenda lagi. Dan emang artinya kalau di sini kita harus lebih hati-hati aja sih, kalau ada makanan mungkin ditutup, dan baiknya mungkin pintu tenda juga ditutup aja. Kondisi malam ini berkabut, jadi kelihatannya lampu kota nggak terlalu jelas. Sedangkan pas bangun subuh cukup cerah, nggak ada kabutnya, jadi lampu-lampunya terang banget nih kelihatan. Dan menjelang pagi tuh berasa ya di sini cukup dingin. Pas ngecek suhu ternyata emang mencapai 17 derajat kalau dari malam ke pagi di sini. Nah, pagi ini kita sebelum pulang berencana pergi ke sungai lagi, tapi sebelumnya kita sarapan dulu. Dan alhamdulillah paginya terlihat lumayan cerah, kayaknya nggak hujan di pagi hari. Dan memang saking cerahnya justru view gunungnya super clear, super jelas, bahkan detail bentuk gunungnya kelihatan bagus banget di sini. Untuk sarapan Randy, gue bikin nasi goreng. Dan kalau untuk gue sendiri, karena nggak terlalu suka sarapan besar pagi-pagi, gue cuma bikin teh dan instant soup telur dan sayur gitu. Waktu pagi ini kita balik ke sungai, ternyata pas kita lihat di sebelah kiri ini nih ada yang lagi camping. Ternyata malam-malam mereka campingnya di depan sungai banget. Oh iya, ternyata jam 9 pagi di Paseban ini tuh mataharinya cukup terik ya, terasa lumayan panas meskipun airnya tetap dingin. Nah, pagi ini sebenarnya kita punya waktu yang cukup panjang untuk main di sungai, karena kita sebenarnya nggak bisa langsung balik ke Jakarta sebelum jam 12, karena dari Puncak ke Jakarta itu jalanan ditutup dan baru dibuka di atas jam 12.
Nah, jam 11-an kita mulai balik dan beberes tenda karena butuh waktu yang cukup lama juga untuk ngeberesin tenda. Dan di sini tuh siangnya ternyata panas banget. Waktu diukur bahkan suhunya 32 derajat Celcius, jadi ekstrim banget ya antara pagi dan siangnya. Nah, ini di perjalanan pulang ternyata kalau kita perhatiin banyak banget nih tempat-tempat baru, semacam cabin lucu gitu ada di kiri ini, dan di kanan ini juga termasuk yang kelihatan lucu nih, dan sepertinya udah mulai banyak pengunjungnya juga ya. Jadi kalau yang nggak suka camping sebenarnya ada opsi lain untuk nginep di cabin itu. Nah, sekian review kita tentang Paseban Hills Garden. Semoga reviewnya bisa ngebantu untuk kalian yang pengen pergi ke sini, dan thank you for watching us. See you next time guys.